Selanjutnya, mengelola proses pengembangan. Nah, jadi ini tahapannya. Yang pertama itu pengembangan konsep, kemudian pengujian konsep, analisis conjoin, pengembangan strategi pemasaran, dan yang terakhir analisis bisnis. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengembangan konsep. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah ide dan konsep itu merupakan hal yang berbeda. Nah, jadi ketika kita menjual produk, itu kita bukan menjual ide, tapi yang kita jual, yang kita tawarkan kepada konsumen adalah konsep produknya, gitu. Jadi dengan konsep produk, maka konsumen itu langsung mengetahui bahwa produk ini untuk siapa, produk ini untuk apa, kegunaannya apa. Jadi ini dicontohkan, kalau ide produk misalnya kita mau memproduksi bubuk yang mau kita tambahkan ke susu untuk menambah nilai gizi. Nah, maka ide produk ini kita ubah menjadi sebuah konsep. Nah, dengan pilihan konsep yang pertama itu minuman sarapan instan untuk orang dewasa yang menginginkan sarapan bergizi yang cepat tanpa persiapan. Atau konsep yang kedua, makanan ringan yang lezat untuk anak-anak dan diminum sebagai penyegar di siang hari. Atau yang ketiga, suplemen sehat bagi orang dewasa tua yang diminum malam hari sebelum mereka tidur. Nah, jadi di tahap pengembangan konsep ini, pertanyaan yang mau dijawab adalah ini produk untuk siapa dan kapan akan digunakan. Nah, jadi ketika kita memilih produk ini untuk orang dewasa dan sarapan instan, maka berarti konsep satu yang kita pilih. Nah, setelah itu, di dalam pengembangan konsep ini yang perlu kita perhatikan adalah siapa pesaing-pesaing kita. Jadi, tadi kan kita memilih ini minuman menjadi sarapan instan untuk orang dewasa. Nah, pesaing kita siapa? Nah, kalau misalnya orang Amerika, ya mungkin mereka biasanya makan roti, makan sereal. Nah, maka pesaingnya adalah perusahaan sereal, perusahaan roti, kemudian daging ham. Nah, pancake dan lain-lain. Gitu. Jadi di pengembangan konsep ini selain kita mempertimbangkan produk ini untuk siapa, tapi juga siapa pesaing kita. Kemudian yang kedua, pengujian konsep. Nah, ini pembuatan prototipe. Jadi kita membuat contoh produk itu berupa simbolis atau fisik. Jadi kita bisa melihat bagaimana reaksi konsumen terhadap prototipe produk kita. Nah, kemudian itu analisis conjoin. Nah, analisis conjoin ini untuk mengukur preferensi konsumen pada berbagai atribut produk kita. Nah, maksudnya adalah kita mau mengidentifikasi sebenarnya konsumen itu mau produk yang seperti apa dengan atribut-atribut apa aja. Nah, saya contohkan ini, kita misalnya mau memproduksi produk sampo yang baru. Nah, jadi kita buat dulu atributnya apa aja. Yang pertama misalnya dari jenis kemasan. Bisa saset, bisa botol. Terus warna kemasan. Nah, pilihannya misalnya biru, kuning, hijau. Kemudian dari sisi manfaat itu bisa untuk ketombe, rambut rontok, atau rambut kering. Nah, jadi ini nanti kita semacam menyebarkan kartu, ya seperti kuesioner lah, seperti kuesioner itu kepada konsumen. Nah, di situ konsumen diminta untuk memilih. Ketika kita mau memproduksi sampo, jenis kemasan apa yang disukai oleh konsumen. Kemudian warna kemasannya itu sukanya yang warna apa. Kemudian mereka prefernya, manfaatnya itu sampo yang bagaimana. Nah, kemudian nanti data ini kita olah dan didapatlah hasil analisis preferensi konsumen. Jadi atribut apa saja yang dapat kita masukkan ke dalam produk kita yang baru. Nah, kemudian pengembangan strategi pemasaran. Nah, beda produk tentunya beda juga jenis strategi yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada 3 jenis
produk. Contohnya, yang pertama itu adalah produk sekali pakai. Nah, contoh produk sekali pakai ini adalah cincin pertunangan, cincin perkawinan, kemudian rumah. Nah, walaupun sebenarnya misalnya rumah ini kan ada Bu, satu orang itu memiliki beberapa rumah. Iya, tapi maksudnya di sini adalah rumah tinggal gitu. Jadi bukan rumah untuk investasi. Kalau rumah tinggal itu kan satu, nggak mungkin hari ini tinggal di rumah yang A, kemudian besoknya tinggal di rumah B, kan nggak mungkin. Kalau untuk rumah tinggal pasti satu. Jadi pembeliannya juga satu kali biasanya. Nah, kemudian yang kedua adalah produk yang dibeli secara jarang. Jarang banget ini dibeli berulang. Dia dibeli berulang tapi jarang. Contohnya apa? Ya kayak elektronik, kemudian mobil, ya transportasi, itu kan um, kita beli bisa lebih dari sekali, tapi jarang banget. Kayak misalnya ya TV gitu. Apa iya ada orang yang beli TV tiap hari gitu? Tiap hari TV-nya ganti, kan nggak ada. Paling ya per 4 atau 5 tahun ganti TV-nya gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya yang produk pembelian cuma sekali, itu diagramnya seperti kurang lebih kayak PLC biasa gitu. Nah, tapi kalau produk yang dibeli secara jarang, nah di sini ada tanda warna hitam, itu maksudnya adalah penjualan penggantian. Jadi misalnya saya pakai TV LG, kemudian di tahapan tertentu, di tahun tertentu, tahun keempat atau tahun kelima itu saya membeli TV LG lagi untuk mengganti TV yang lama. Nah, itu replacement sales. Nah, yang selanjutnya itu produk yang dibeli secara rutin. Nah, ini biasanya barang habis pakai. Ya kayak makanan, apa mie instan, apalagi beras, kemudian ya macam-macam lah pokoknya yang barang habis pakai. Nah, jadi ini waktu pembelian kembalinya itu siklusnya lebih cepat dibandingkan produk yang dibeli secara jarang gitu. Jadi grafik yang warna hitam ini adalah waktu di mana konsumen itu membeli produk itu kembali. Nah, selanjutnya adalah analisis bisnis. Nah, di sini kita memperkirakan total penjualan dan memperkirakan biaya dan laba. Nah, di sini kita membahas tentang BEP atau break even point. Nah, break even point ini kan artinya titik balik ya, titik impas, titik di mana balik modal kasarannya gitu. Nah, jadi biasanya perusahaan itu menetapkan dengan unit. Jadi titik BEP itu dicapai ketika penjualan 1.000 unit gitu. Nah, berarti target kita ya paling enggak 1.000 unit gitu untuk mencapai titik BEP. Nah, jadi target penjualannya tentu lebih dari 1.000 kan seharusnya, karena untuk mencapai BEP aja 1.000. Masa iya kita mau menjual produk itu balik modal toh, pasti kita mau untung juga. Jadi makanya penentuan BEP itu sangat penting. Yang selanjutnya mengelola proses pengembangan. Jadi tahapannya itu pengembangan produk, pengujian pasar sampai komersialisasi. Nah, di bagian pengembangan produk ini, di sini kita membuat prototipe berdasarkan atribut yang diinginkan pelanggan tadi di analisis conjoin yang udah kita lakukan. Kemudian prototipe itu kita lakukan pengujian. Jadi pengujiannya itu ada dua, pengujian alfa dan pengujian beta. Nah, pengujian alfa ini pengujian internal. Maksudnya adalah pengujian yang dilakukan di dalam perusahaan. Kalau pengujian beta itu eksternal yang melibatkan pelanggan biasanya. Jadi, kalau misalnya kalian pernah lihat iklan, itu ada perusahaan
kasur ya biasanya, kasur, matras tempat tidur gitu. Terus itu dilindas sama truk. Nah, itu menunjukkan pengujian alfa mereka. Jadi pengujiannya masih internal. Nah, kemudian dari pengujian internal ini kan nanti dilihat apakah produk ini memang benar-benar menjalankan fitur yang seharusnya, memberikan manfaat yang seharusnya gitu. Kalau misalnya kayak makanan, mungkin dilihat apakah tekstur dan rasanya itu memang sudah sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau misalnya belum, maka setelah pengujian alfa ini akan ada revisi-revisi. Nah, kemudian setelah diperbaiki, baru dilakukan pengujian beta atau pengujian terhadap pelanggan. Apakah pelanggan akan menerima produk kita kira-kira apa enggak? Nah, kemudian pengujian pasar. Nah, agak jarang sih perusahaan yang melakukan pengujian pasar karena pengujian pasar ini menimbulkan banyak biaya dan juga ada resiko dan banyak waktu yang terbuang. Jadi kalau misalnya kira-kira di pengujian beta itu konsumen udah merasa bahwa produk ini minim kekurangan, ya kekurangannya atau kelemahannya itu sangat kecil, maka pengujian pasar sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi contohnya perusahaan Revlon itu mereka tidak melakukan pengujian pasar karena mereka sudah merasa expert di bidangnya, mereka sudah ahli di bidang kosmetik. Jadi mereka berpikir untuk apa lagi saya melakukan pengujian pasar karena saya sudah expert di bidang ini. Kemudian terakhir itu komersialisasi. Nah, komersialisasi ini adalah penjualan secara massal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini merupakan tahapan dengan biaya terbesar yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan. Pertama itu kapan? Maksudnya adalah kapan produk ini harus dirilis gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kita berbicara tentang film, kapan film ini mau dirilis? Kalau film anak-anak berarti cocoknya dirilis ketika hari libur sekolah. Kalau misalnya kita mau menciptakan produk baju musim dingin, berarti udah deket mau musim dingin kan kita launching. Gak mungkin mau musim panas tapi kita jual baju musim dingin. Nah itu pertanyaan kapan yang harus dijawab. Kemudian di mana, artinya di mana produk kita akan dijual. Kemudian kepada siapa, konsumennya itu konsumen yang mana. Nah, nanti berbicara tentang STP lagi ya, segmen mana yang mau kita pilih, dan kemudian bagaimana. Jadi, bagaimana cara kita memperkenalkan produk kita ke konsumen. Gitu, caranya apa, strategi pemasarannya apa. Nah, yang selanjutnya adalah proses adopsi konsumen. Ini yang terakhir. Adopsi adalah keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap sebuah produk. Nah, jadi intinya adopsi itu adalah ketika seseorang sudah memutuskan untuk membeli suatu produk untuk digunakannya sendiri, ya, untuk digunakan ya, bukan untuk dijual. Nah, tahapan proses adopsi ini ada 5. Yang pertama itu kesadaran, yaitu yang pertama konsumen menyadari adanya inovasi, tetapi konsumen masih kekurangan informasi mengenai inovasi tersebut. Saya contohkan kayak smartwatch. Nah, jadi di awal-awal keluarnya smartwatch, kita tahu bahwa dari jam analog, kemudian digital, kemudian sampai adanya smartwatch. Kita tahu bahwa, oke, smartwatch ini jam yang canggih. Tapi kita masih nggak tahu apa aja inovasi yang udah dilakukan Samsung dan Apple terhadap smartwatch tersebut. Jadi kita masih kurang informasi. Nah, kemudian yang kedua tahapan minat. Nah, jadi karena kita udah mulai penasaran dengan smartwatch itu, kita mulai terdorong untuk mencari informasi. Apa aja sih fitur yang ditawarkan oleh smartwatch itu? Yang ketiga itu evaluasi. Konsumen mempertimbangkan apakah mereka akan mencoba inovasi baru. Jadi kita mulai berpikir bahwa ini inovasinya sesuai dengan kebutuhan saya nggak sih? Saya butuhkan nggak sih? Gitu.
Kemudian kalau misalnya iya, sampai ke tahap percobaan. Jadi konsumen mencoba inovasi untuk meningkatkan perkiraan nilainya. Jadi ya kayak misalnya kita datang ke ini authorized sellernya Samsung, terus kita mulai coba-coba, mulai ngetes apa smartwatch-nya cocok nggak ya di tangan saya gitu dengan harga sekian, apakah manfaatnya itu sesuai dengan apa yang udah saya keluarkan gitu, uang yang saya bayarkan. Nah, kalau iya, kemudian sampailah kita kepada tahap adopsi, yaitu konsumen sudah memutuskan untuk menggunakan inovasi secara penuh. Artinya di tahapan adopsi ini kita sudah memutuskan untuk membeli produk tersebut dan mau menggunakannya. Oke. Nah, saya rasa sampai di situ materi dari saya. Nah, akan dilanjutkan oleh kelompok yang akan presentasi. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.